Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatul Jannah dengan NIM 211201260444 akan menjelaskan tentang perbandingan standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian K13 dengan kurma. Simak baik-baik. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan pada K13. Pada K13, standar kompetensi kelulusan ini yaitu mengikuti kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, pada standar kompetensi kelulusan kurma, yang pertama yaitu persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua yaitu penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada perbandingan standar isi K13 dan kurma. Pada standar isi K13, tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, untuk menentukan kriterianya yaitu ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada standar isi kurma yaitu pada kurikulum merdeka, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu standar proses K13. Nah, pada standar proses K13 yaitu mengamatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan yaitu harus diselenggarakan dengan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menentang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum merdeka. Nah, pada standar proses kurikulum merdeka ini terdapat yang pertama yaitu standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian proses pembelajaran. Pada standar proses kurma ini juga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu standar penilaian K13. Pada standar penilaian K13 ini, pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Pada kurikulum K13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan pada standar penilaian kurma, yaitu terdapat penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.